I think my family, of course, a big part. Buat apa tindakan yang sewajarnya demi untuk bola sepak negara selepas ini. Bukan level ASEAN lagi, timnas Indonesia sangat layak tampil di Piala Dunia. Pemain timnas Indonesia Martin Paes yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia mengatakan Indonesia sangat pantas main di Piala Dunia. Martin Paes mengatakan dirinya sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Menurutnya perpindahan warga negara menjadi WNI menjadi momen besar baginya. Saya sangat bangga, ini adalah momen besar bagi saya, momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain bersama timnas Indonesia. Semua sudah jelas, untuk Juni nanti saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin serta memberikan dampak bagi timnas di dalam dan di luar lapangan, karena saya juga ingin menjadi contoh teladan bagi generasi yang lebih muda, ujar Martin Paes. Martin Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat bersama FC Dallas. Paes merupakan pemain naturalisasi rekomendasi Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Kiper 25 tahun itu menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun pada awal Maret 2024. Namun Paes baru menjalani sumpah menjadi WNI kemarin. Martin Paes diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bikin geger publik, bos Federasi Malaysia geram dibanding-bandingkan dengan timnas Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia meminta publik sepak bolanya tak terpengaruh berlebihan dengan prestasi timnas Indonesia. Federasi tim tetangga serumpun itu mengatakan ekspektasi terhadap timnas Malaysia dan peringkat dunianya harus realistis. Ranking FIFA Harimau Malaya kini turun ke peringkat 138 setelah sebelumnya mencapai peringkat 130 pada bulan November 2023. Indonesia berdasarkan ranking terbaru 4 April 2024 berada di peringkat 134, menyalip Malaysia untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Timnas Indonesia menjadi tim negara paling tinggi kenaikan peringkatnya di antara seluruh anggota FIFA, yakni 8 peringkat. Setelah kita kalahkan India dan Kirgistan, kita targetkan bisa mengalahkan Oman dan Yordania, tapi belum realistis kita bisa berada di level itu. Kita sudah melihat perbaikan peringkat, tapi masih perlu penyesuaian, ujar Presiden PAM Hamidin Muhammad Amin. Bos Federasi Tim Negeri Jiran itu kemudian menyenggol Indonesia. Menurutnya memang ada masanya Indonesia bagus, tapi ada pula masanya Malaysia lebih bagus. Indonesia saat ini tampil bagus dan berada di puncak. Namun 3 bulan lalu FIFA sempat memuji kami sebagai salah satu tim yang menunjukkan peningkatan signifikan di peringkat dunia. Terkadang ketika kami menang, kami cenderung lupa dan terbawa suasana langsung mengincar Piala Dunia, ujar Hamidin Amin. Peringkat timnas Malaysia terpuruk setelah di Piala Asia 2023 yang digelar Januari lalu mengalami hasil buruk beruntun. Selain itu, 2 kekalahan beruntun dengan skor kembar 0-2 dari Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret lalu semakin membuat poin peringkat Malaysia berkurang banyak. Mantan pelatih Arsenal nilai gol timnas Indonesia U23 ke gawang timnas Uzbekistan U23 seharusnya disahkan. Mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger pernah mengusulkan perubahan aturan offside. Jika perubahan aturan offside ini disahkan, seharusnya gol yang dibuat pemain timnas Indonesia U23 Muhammad Ferrari ke gawang timnas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 seharusnya sah 100%. Sekedar diketahui, timnas Indonesia U23 tumbang 0-2 dari Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Namun sebelum dibobol pemain Uzbekistan, skuad Garuda Muda sebenarnya unggul lebih dulu lewat sepakan Muhammad Ferrari di menit ke-61. Namun, gol timnas Indonesia U23 dianulir wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Shen Yinhao. Setelah melihat VAR, Shen Yinhao melihat kaki Ramadan Sananta berada di depan pemain paling terakhir Uzbekistan. Berdasarkan aturan Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional saat ini, seorang pesepak bola dinyatakan offside jika berada lebih dekat ke gawang ketimbang pemain terakhir lawan. Aturan offside tersebut dikritisi Arsene Wenger. Pria yang kini menjabat sebagai Kepala Pengembangan Global FIFA mengajukan proposal perubahan soal aturan offside.
Dalam proposal itu tertulis, seorang pemain dinyatakan offside jika seluruh tubuhnya berada di depan pemain lawan. Jika masih ada bagian tubuh pemain yang beriringan dengan pemain lawan, itu tidak disebut offside. Andai winger law ini diterapkan, drama offside takkan pernah terjadi lagi. Winger law ini sejatinya sudah diuji coba di Belanda dan Italia pada akhir tahun lalu. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari FIFA apakah aturan ini bakal diterapkan atau tidak. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia U23 masih akan melanjutkan perjuangan mereka di Piala Asia U23 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Bikin kaget, kebijakan naturalisasi PSSI Timnas Indonesia dikritiki ex bintang kelas dunia ini. Mantan pemain Inter Milan yaitu Raja Nainggolan menilai PSSI seharusnya fokus mencari pemain keturunan usia muda yang berpengalaman untuk membela tim nasional Indonesia. Seperti yang diketahui, PSSI melakukan banyak proses naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa agar bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Sebagian di antaranya adalah pemain-pemain yang masih muda yang belum banyak menit bermain di level senior, contohnya seperti Rafael Struijk. Namun Rafael sudah menjadi andalan di Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dan itu menjadi sorotan dari Raja Nainggolan. Ya, mereka bermain baik, tapi ketika melawan tim yang lebih sulit, Anda lihat sendiri kemarin kalah 2-0, ada 4 tembakan terkena tiang dari Uzbekistan, jadi masih banyak hal yang harus dikerjakan. Memang sedikit lebih baik, tapi maksud saya bukan hanya soal pemain internasional dari luar negeri naturalisasi yang datang ke Indonesia, tapi mereka haruslah pemain yang bagus. Anda tidak bisa membawa sembarang pemain muda dan langsung bermain di timnas tanpa pengalaman sebelumnya, karena bermain di level internasional butuh pengalaman. Dan bagi saya ini adalah kesalahan besar dari PSSI saat ini, ujar Raja Nainggolan. Apa yang diucapkan Raja Nainggolan memang ada benarnya. Dengan PSSI kembali berusaha melakukan naturalisasi pemain keturunan yang kurang pengalaman di level senior, yaitu striker jangkung Dordrecht U21 Jean Ravens, yang bahkan sudah digadang-gadang bakal langsung jadi andalan di Timnas Indonesia. Namun bagaimanapun juga, PSSI juga sudah banyak melakukan naturalisasi pada pemain-pemain yang syarat pengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan lain-lain. Terkini bersama Jean Ravens, PSSI juga melakukan proses naturalisasi bek sayap yang cukup senior di Eredivisie Belanda, yakni Kelvin Verdong. Untuk mendapatkan pemain berpengalaman tentu akan sulit mencari pemain yang masih muda, karena pemain dalam level itu tentu sudah mendapatkan sorotan dari negara kelahirannya. Jadi memang lebih masuk akal mencari pemain pengalaman di usia yang lebih matang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.